Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Purwantoro, SGS, STMT. Saya dari Politeknik Kaltech Riau. Pada kesempatan kali ini di kegiatan Uplead Business and Engineering Conference, saya akan berbagi paper yang saya buat dengan judul Sistem Penyemprotan Pestisida Berbasis Arduino dan Sensor Humidity DHT22 pada Tanaman Cabai. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia terkenal dengan negara agraria, negara agraris yang semua komoditi pertanian itu sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil satu komoditi pertanian saja, yaitu cabai. Bagaimana dalam proses penanganan cabai ini supaya menghasilkan hasil yang bagus gitu. Karena memang cabai ini sangat unik, dalam perawatannya juga harus betul-betul kita perhatikan, baik itu suhunya, kemudian kelembabannya, dan juga bagaimana kita menghindari dari hama dan masalah-masalah lain yang mengakibatkan pertumbuhan cabai tidak baik. Nah, kalau dari suhu, berdasarkan beberapa penelitian itu mengatakan bahwa suhu yang baik untuk pertumbuhan cabai itu antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini perlu dilakukan suatu kegiatan penyemprotan atau mungkin pengukuran suhu sehingga suhunya bisa stabil di kondisi seperti itu. Nah, dengan kondisi saat ini para petani dalam melakukan proses menghindari dari gangguan hama dan juga mungkin bahaya lainnya, maka melakukan dengan proses penyemprotan. Nah, pada kesempatan ini paper yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita memberikan suatu solusi agar petani tidak melakukan penyemprotannya secara manual lagi. Berarti dapat dilakukan penyemprotan secara otomatis yang dilakukan oleh sistem. Nah, makanya dari itu diharapkan dengan proses seperti ini akan ada peningkatan dari produksi dan juga dari kualitas dari cabai yang dihasilkan. Apa dalam kondisi saat ini yang perlu kita lakukan adalah perlunya sentuhan teknologi. Ya, mungkin selama ini petani kita hanya melakukan dengan kebiasaan dan cara yang konvensional gitu ya. Nah, tapi dengan cara itu memang juga cukup baik dihasilkan. Tapi bagaimana kita memberikan solusi kepada para petani sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih baik dan lebih cepat gitu. Sehingga juga kita bisa mengatur proses dari pertumbuhan cabai yang diharapkan ya. Nah, dengan ini tujuan dari paper ini adalah atau penelitian ini adalah merancang prototipe yang dapat mengontrol penyemprotan pestisida secara otomatis. Jadi ada dua hal yang menjadi titik berat kita pada saat ini adalah pertama, bagaimana penyemprotan yang dilakukan bisa secara otomatis kepada tanaman cabai, yaitu penyemprotan yang dilakukan adalah penyemprotan pestisida. Kemudian yang kedua, dapat melihat atau mengukur suhu dan juga kelembabannya ya, mengukur suhu dan kelembaban. Nah, di samping itu juga dengan penyemprotan tadi pasti harus selalu dicek ketersediaan dari pestisida yang ada di tempat yang sudah ditetapkan, sehingga para petani nanti pada saat pestisida habis dia akan tahu bahwa pestisida habis dan harus diisi ulang gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini harapan yang diharapkan dari kita adalah bahwa dapat melakukan penyemprotan pestisida ke tanaman cabai secara otomatis dan monitoring suhu dan kelembaban dengan SMS Gateway melalui smartphone ya. Penelitian sudah pernah dilakukan semua dalam proses dan dalam rangka penyemprotan tanaman ya. Tidak harus cabai sebenarnya, semua tanaman bisa jadi smart garden dan segala macamnya. Hampir semuanya menggunakan Arduino ya, menggunakan Arduino ATmega 328. Nah, cuman pada penelitian kali ini kita menggunakan sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur kelembaban dan juga suhu, dan water sensor untuk mengukur ketersediaan dari pestisida yang ada di dalam tangki yang sudah kita siapkan. Kemudian modul GSM yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat microcontroller dengan smartphone-nya petani gitu ya.
Nah, keluarannya diharapkan pompa air ini digunakan untuk mengisi, ya pompa air bisa menyala untuk memberikan penyemprotan, kemudian bisa mengirim notifikasi kelembaban suhu, dan jika air habis maka kemudian dapat dimonitoring via SMS. Nah, kemudian selanjutnya tinjauan pustaka adalah bahwa dalam proses kali ini perangkat atau komponen yang digunakan adalah komponen sederhana yang dikenal dengan Arduino Uno. Ini adalah perangkat microcontroller yang cukup bagus gitu ya, cukup handal, yang sekarang ini bisa digunakan pada proses pengontrolan apapun. Nah, jadi ini memang sudah termasuk salah satu microcontroller yang cukup bagus gitu ya, cukup handal dipakai saat ini. Kemudian yang kedua, ini mengcombine dengan microcontroller yang kita gunakan, karena nanti sistem notifikasinya berupa SMS gateway atau pesan SMS yang disampaikan kepada petani. Kenapa kita sistemnya pesan SMS? Karena kebanyakan petani pada saat ini masih, ya bukan ini yang maksudnya, pasti banyak menggunakan handphone yang mungkin bisa dikatakan tidak menggunakan Android kebanyakan ya. Jadi makanya kita arahkan ke SMS gateway saja, sehingga mereka juga bisa menerima notifikasi itu gitu ya. Kemudian ada DHT22 yang merupakan ini salah satu alat pengukur suhu dan juga kelembaban. Kemudian water sensor, fungsinya untuk mengukur ketersediaan pestisida di dalam tangki yang sudah kita siapkan nanti, sehingga pada saat nanti pestisidanya habis atau tangkinya kehabisan, maka dapat memberikan informasi kepada petani untuk mengisi kembali pestisida supaya bisa lakukan penyemprotannya secara berkala. Nah, relay adalah untuk melakukan koneksi on off kepada perangkat pompa penyemprotan gitu ya. Nah, ini pompa booster yang kita gunakan di sini. Nah, mungkin dalam kondisi ini nanti ada pertanyaan, kalau misalnya dibuat dalam lingkup yang cukup besar dengan kebun yang cukup besar, apakah bisa? Ya bisa, karena kita tinggal mengkonversikan perangkat yang kita gunakan. Misalnya kalau ini mungkin dalam lingkup yang nanti kita buat kecil gitu ya, tapi ini merupakan prototype, sehingga kita bisa membuat atau mensimulasikan nanti dalam proses ini bisa digunakan untuk yang kapasitasnya cukup besar. Nah, ini misting nozzle yang digunakan untuk menyemprotkan pestisida ya ke dalam ke tanaman cabenya. Nah, ini handphone ya untuk informasi dari petani kepada petani, untuk informasi kepada petani. Nah, ini ditambahkan LCD sebenarnya adalah perangkat LCD ini diletakkan di di dekat dengan controllernya untuk mengetahui berapa suhu dan kelembaban pada saat itu, sehingga kita bisa mengetahui kalau kita berada di tempat, kita bisa langsung melihat tanpa harus melihat handphone, walaupun nanti handphone itu akan ada selalu notifikasi yang diberikan kepada petani. Nah, desainnya gini perancangan hardware-nya, sehingga ini ada microcontroller, kemudian kita menggunakan 2 DHT karena lingkup perancangan kita tidak besar gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan hanya seperti ini sebagai prototype saja. Nah, kemudian GSM Shield ya digunakan untuk mengkoneksikan antara microcontroller dengan handphone untuk menyampaikan informasi berupa SMS gateway ya. Kemudian dari microcontroller juga ke LCD untuk menampilkan hasil-hasil informasi yang didapat oleh pengukuran dari suhu DHT22, dan juga dapat memberikan informasi kalau seandainya pengukuran suhu yang tadi diharapkan bahwa kita ada di rentang 24 sampai 28, sehingga kalau rentangnya di bawah itu maka diperlukan untuk melakukan proses penyemprotan gitu ya. Kemudian kalau rentangnya di atas itu juga melakukan proses penyemprotan. Ini fungsinya adalah yang kita semprotkan itu adalah pestisida, sehingga untuk memastikan bahwa kelembaban dan suhu yang ada di dalam lingkungan, dalam lingkup perangkat ruangan itu yang udah kita siapkan itu tetap selalu terjaga. Nah, kemudian ini flowchart sensor saja. Jadi kalau misalnya sensor DHT itu, dari sensor itu akan mengecek suhu apakah di bawah 24 Celcius
atau kelembaban udara, atau ya, jadi artinya antara salah satu maka dia 1 gitu ya, bernilai positif atau bernilai on gitu ya. Jadi di bawah 24 derajat Celcius, kelembaban udara di bawah 80 derajat Celcius, maka kalau iya maka relay aktif untuk menghidupkan pompa booster. Kemudian kalau tidak, maka dicek lagi kalau suhunya di atas 28 derajat Celcius, maka kalau tidak kembali ke atas, kalau iya maka relay menghidupkan pompa booster. Jadi dia akan selalu looping mengecek keadaan suhu. Jadi kalau antara rentang 24 sampai 28 maka dia akan oke, karena suhu yang diharapkan adalah suhu yang seperti itu. Nah, kemudian kalau sensor air, ya sensor air dan sensor pestisida sebenarnya di sini untuk penyemprotan pestisida dan airnya. Ini water levelnya, melihat water levelnya. Jadi air kalau sudah habis maka dia akan kirim SMS bahwa air sudah habis gitu ya. Jadi selesai. Kemudian nanti setiap proses penyemprotan ini untuk mendeteksi kondisi dari kondisi dari ruangan. Jadi sehingga mendeteksi bahwa kelembabannya cukup, kemudian suhunya cukup gitu ya. Nah, ini hasil perancangan yang sudah dibuat. Jadi ini ada perancangannya, ada misting nozzle-nya. Kemudian di sini kalau dilihat di sini perangkatnya di sini disimpan. Jadi ini ada boxnya, panel boxnya ya. Nanti di sini ada LCD yang menentukan berapa suhu dan berapa humidity-nya. Ya, kemudian di sini ini contoh saja karena dia modelnya adalah prototype. Jadi ini kita pakai galon air ya untuk mengisi airnya, sehingga plus pestisida ya sebagai pengisi air dan pestisida untuk proses penyemprotan. Jadi di sini nanti akan dilakukan penyemprotan. Nah, di sini ada nozzle-nya yang pada saat nanti terjadi pengurangan atau kurang suhu atau kurang kelembabannya, maka dia akan melakukan penyemprotan di situ. Ya. Nah, kemudian ini bentuknya, bentuk dari prototipe yang dibuat. Jadi emang bentuknya masih tidak besar ya. Hanya untuk membuat simulasi saja dengan bentuk seperti ini, kita meletakkan beberapa beberapa cabai di sini, pohon cabai. Nah, kita akan melakukan proses penyemprotan. Nah, ini bentuk panelnya, isi dalamnya ya. Ini ada pompa, kemudian ada microcontroller, kemudian ada panel untuk listriknya dan segala macamnya. Nah, kemudian ini hasilnya untuk tampilan SMS. Jadi kalau misalnya relay hidup, kondisinya ini di bawah 24 derajat Celcius, maka dia akan hidup menyemprotkan air ya, menyemprotkan air dan pestisidanya sekaligus untuk memberikan keamanan atau memberikan supaya suhu yang diharapkan tercapai gitu ya. Dan nanti kondisinya ini humidity-nya 80, temperaturnya 25 juga salah satunya ya, kalau kondisinya tidak terpenuhi maka dia akan hidup gitu ya. Nah, ini ada juga pesan pestisida habis. Nah, kalau pestisida habis maka notifikasi ke smartphone saat pestisida habis ini akan disampaikan oleh microcontroller dan diketahui oleh petani. Nah, di sini kita bisa juga mengecek per sensor. Misalnya kalau cek sensor 1, karena di sini kita cek membuatnya sensornya ada 2, sensor DHT-nya ada 2, sensor suhunya ya. Jadi kita bisa cek satu-satu. Misalnya cek untuk sensor pertama, cek untuk sensor kedua. Jadi tinggal ketik aja cek, itu untuk dua-dua sensor akan muncul. Kalau misalnya cek 1 maka akan cek sensor pertama, cek 2 akan cek sensor pertama. Nah, kalau terjadi masalah atau error pada sensor, nanti dia akan menyampaikan juga notifikasi. Nah, ini sangat berguna dan bermanfaat kalau sebenarnya terjadi masalah pada sensornya ya. Sehingga sensor itu nanti akan menyampaikan informasi kepada petani bahwa ada masalah di sensor sehingga bisa diperbaiki gitu ya. Nah, ini hasil pengujiannya. Jadi berdasarkan berapa kali percobaan dari inputan sensor DHT22,
Jika suhu 24 derajat Celcius maka pompa akan menyala. Jadi si SMS akan terkirim gitu ya. Jika suhu 24 derajat Celcius 25, 26, 78 pompa tidak menyala. Jadi memang range itu yang membuat pompa tidak menyala karena itu masih range batasan yang sesuai dengan standar tadi. Kemudian suhu di atas 28 maka pompa akan menyala. Kelembaban 79% maka pompa akan menyala dan SMS akan terkirim. Nah, selama kondisi normal maka SMS tidak akan terkirim, sehingga petani kalau merasa dia tidak menerima notifikasi maka kondisi normal-normal saja gitu ya. Nah, kemudian percobaan untuk melihat inputan sensor air, maka kalau dia terendam sensor airnya maka SMS-nya tidak akan terkirim, artinya itu masih penuh. Kemudian kalau sensor airnya sudah tidak terendam lagi, maka posisi sensor air itu tidak di dasar tapi agak menggantung gitu untuk mendeteksi supaya pada saat sensor air itu tidak habis sekali gitu ya. Kalau dia sudah tidak menyentuh air, maka dia akan mengirim SMS kepada notifikasi kepada petani bahwa air sudah habis atau pestisidanya sudah habis. Nah, percobaan untuk mengirim SMS juga dilakukan untuk cek ya. Untuk cek berarti SMS-nya untuk mengecek semuanya tadi, kalau cek 1 cek 2 untuk mengecek per sensornya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa rancangan prototipe ini sudah sesuai dengan rancangan yang dibuat, rancangan berupa penyemprotan pestisida otomatis berbasis Arduino. Jadi penyemprotan air dan pestisida digabung ya dalam proses ini. Kemudian sistem pengecekan suhu dan kelembaban oleh petani sudah sesuai dengan perancangan yang ditentukan. Kemudian dalam 14 kali percobaan pada input dan output sensor bekerja secara optimal. Ya, dalam 3 kali percobaan pengiriman SMS dan GSM Seal maka diperoleh tingkat keberhasilan sangat baik. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan GSM Seal. Ya. Nah, tingkat keberhasilan pada kondisi GSM Seal dengan microcontroller dan handphone berhasil terkoneksi dengan baik. Karena apapun yang kita sampaikan atau kita cek dia akan menerima dengan baik. Sehingga petani walaupun nanti menggunakan tidak harus Android ya, misalnya menggunakan handphone biasa, dia bisa melakukan cek melalui SMS Gateway. Nah, sarannya adalah sebaiknya mungkin sistem ini menggunakan baterai agar tidak terlalu bergantung kepada PLN misalnya. Karena mungkin kalau di ladang atau di perkebunan kan kadang mungkin agak jauh dari sumber listrik, tapi ya kalau dekat ya lebih baik dengan menggunakan listrik. Kemudian untuk mengirimkan pesan antara GSM Seal menuju handphone sering terjadi error dikarenakan modul GSM yang kadang teknologinya cukup lama sehingga harus diganti dengan menggantikan menggunakan IPI SMS gitu kan. IPI SMS tidak memerlukan modul GSM. Ya mungkin nanti dengan cara yang lain banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Kemudian untuk notifikasi SMS dapat diganti dengan Telegram. Karena sekarang ini kondisinya Telegram kan. Cuman ini kenapa kita masih menggunakan SMS, karena masih berasa bahwa keperluan bagi bapak-bapak petani itu kebanyakan masih menggunakan handphone biasa gitu, belum menggunakan Android. Ya, walaupun sudah ada, tapi mungkin kebanyakan masih menggunakan handphone biasa sehingga kebutuhan mereka adalah mereka masih butuh itu gitu dengan menggunakan SMS Gateway. Nah, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang kita buat dalam penelitian ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.